Bayangkan, seorang bangsawan Jawa yang hidup dalam kemewahan, namun memilih menjadi perampok, bukan karena tamak, tapi karena hatinya memberontak melihat ketidakadilan. Dan dari jalan gelap itulah lahir seorang wali besar yang kelak mengubah wajah dakwah di tanah Jawa. Dialah Sunan Kalijaga. Narasi ini disusun berdasarkan berbagai sumber sejarah, babat, dan kisah tutur yang berkembang di masyarakat. Beberapa bagian mengandung unsur dramatik untuk memperkuat penyampaian cerita tanpa mengubah esensi sejarah. Di tanah Jawa yang masih diselimuti kabut kepercayaan lama, di tengah peralihan zaman antara kerajaan Hindu-Buddha menuju datangnya cahaya Islam, lahirlah seorang anak bangsawan yang kelak namanya akan menggema sepanjang sejarah. Ia bukan lahir dari keluarga biasa, melainkan dari garis kekuasaan yang terpandang di lingkungan Kadipaten Tuban yang makmur dan berpengaruh. Anak itu diberi nama Raden Said, putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Sejak kecil, ia hidup dalam kemewahan, pendidikan tinggi, dan tata krama istana yang ketat. Namun di balik semua itu, hatinya tidak pernah benar-benar merasa tenang. Seolah ada sesuatu yang mengganjal dalam nuraninya yang belum ia pahami. Setiap hari, ia melihat rakyat kecil datang menghadap ayahnya dengan wajah penuh harap. Namun, tidak semua pulang dengan keadilan. Sebagian kembali dengan kekecewaan, bahkan penderitaan. Dari situlah, benih kegelisahan mulai tumbuh dalam diri Raden Said, mempertanyakan makna kekuasaan dan keadilan yang sebenarnya. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia tinggali tidak seindah yang tampak dari dalam istana. Kemewahan yang ia nikmati seolah berdiri di atas penderitaan orang-orang kecil. Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya gelisah di malam hari, hingga ia sering terbangun dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Raden Said bukan anak yang bodoh atau lemah. Ia cerdas, tajam dalam berpikir, dan memiliki empati yang dalam. Namun justru karena itu, ia tidak mampu menutup mata terhadap kenyataan pahit yang terjadi di sekitarnya. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, meskipun ia belum tahu jalan apa yang harus ditempuh. Seiring waktu, kegelisahan itu berubah menjadi keberanian. Ia mulai menentang kebijakan ayahnya secara diam-diam. Ia mengambil sebagian harta dari kadipaten dan membagikannya kepada rakyat miskin. Baginya, ini adalah bentuk keadilan yang tidak diberikan oleh sistem yang ada. Namun tindakan itu tidak berlangsung lama tanpa diketahui. Para penjaga mulai curiga, dan akhirnya perbuatannya terbongkar. Bukannya dipuji, ia justru dianggap sebagai pengkhianat oleh keluarganya sendiri. Ayahnya murka, tidak melihat niat baik di balik tindakan anaknya. Pertengkaran besar pun terjadi. Raden Said berdiri tegak, membela apa yang ia yakini sebagai kebenaran, sementara ayahnya mempertahankan kehormatan dan aturan kekuasaan. Dua generasi dengan cara pandang yang berbeda bertabrakan dalam satu ruang yang penuh emosi. Akhirnya, keputusan pahit diambil. Raden Said diusir dari lingkungan istana. Ia kehilangan segala yang selama ini ia miliki: status, kekayaan, bahkan keluarga. Namun anehnya, di balik semua itu, ia justru merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di titik itulah, perjalanan sejatinya dimulai. Bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai pewaris kekuasaan, tetapi sebagai seorang pengembara yang mencari kebenaran hidup. Ia melangkah keluar dari gerbang istana, menuju dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan.